Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat dan hidayahnya telah mengumpulkan kita di Masjid Baitur Rahim ini untuk melaksanakan kegiatan rutin Ahad subuh, yaitu kuliah subuh singkat. Salawat dan salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu bimbingannya, ajarannya yaitu membawa kita untuk mencapai suatu ilmu yang mana ilmu tersebut kita sebut sebagai ilmu tawaddu. Ilmu tawaddu ini sangat penting, Pak. Kenapa? Karena saking pentingnya, surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq. Perintah utamanya adalah Iqra. Selama ini mungkin sebagian dari kita menafsirkan atau mengartikan surat Al-Alaq ini adalah perintah untuk membaca. Bacalah. Padahal kalau kita coba lihat teliti lagi, makna dari surat Al-Alaq ini intinya itu bukan perintah untuk membaca, tetapi perintah untuk memperhatikan apa yang kita baca. Karena Rasulullah setelah mendapatkan perintah dari malaikat Jibril untuk membaca Iqra, Rasulullah membaca ma ana biqari. Apa yang harus saya baca? Artinya inti dari kalimat Iqra tersebut adalah bukan apa yang dibaca, tetapi bukan bacalah, tetapi apa yang dibaca. Perintah untuk memperhatikan, meneliti apa yang dibaca, apa yang dipelajari. Nah, itu memiliki makna yang lain. Bacalah dan meneliti apa yang dibaca. Nah, tawadu ini bisa dimaknakan sebagai merendah, gitu, Pak. Rendah bisa dimaknakan sebagai rendah hati atau rendah diri. Sama-sama aja rendah dua-duanya, Pak. Rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan makhluk. Jadi Iqra itu bukan perintah untuk membaca, tetapi perintah untuk memperhatikan dan mempelajari kebesaran Allah. Intinya Iqra itu, Pak. Kalau misalnya fokusnya kepada perintah untuk membaca, Rasulullah itu buta huruf. Sedangkan kalau misalnya memang perintah untuk membaca, kenapa ayat itu diturunkan kepada Rasulullah yang buta huruf? Kenapa bukan kepada Abu Jahal yang digelari juga sebagai Abu Al-Hakam, orang yang paling pintar di Mekah pada saat itu, cendekiawan. Kenapa diturunkan kepada Rasulullah? Jadi ayat perintah untuk membaca itu bukan diturunkan kepada orang yang bisa baca atau orang yang tidak bisa baca. Lalu apa tujuannya diturunkan kalimat Iqra itu? Kalau kita baca ke kalimat selanjutnya,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini kalimat takzim, kalimat yang meninggikan Allah. Artinya satu-satunya yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Satu-satunya yang berhak, yang punya hak untuk sombong itu Allah. Lalu manusia bagaimana? Ayat berikutnya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mananya apa, Pak? Segumpal darah. Kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi ayat pertama Allah meninggikan dirinya. Ayat kedua Allah memperingati manusia bahwa manusia itu hanya diciptakan dari segumpal darah. Dalam ayat yang lain segumpal tanah. Dalam ayat yang lain dari setetes air yang hina. Jadi manusia itu tidak ada apa-apanya. Nah, ini ayat tawaduknya, Pak. Jadi ayat pertama Allah meninggikan dirinya. Ayat kedua Allah mengingatkan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Di ayat ketiga Iqra, disuruh memperhatikan lagi. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini Allah meninggikan dirinya lagi. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Nah, ini kalimat takzim lagi, Pak, meninggikan lagi. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Allah itu maha pintar. Manusia itu tidak tahu apa-apa. Ini alamat di kalimat berikutnya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bodoh, Pak, manusia, Pak. Jadi kalimat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah meninggikan dirinya. Khalaqal insana min 'alaq, ini ayat tawadu. Iqra wa rabbukal akram, Allah kembali meninggikan dirinya. Alladzi 'allama bil qalam, meninggikan dirinya lagi. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini kalimat tawadu. Jadi di 5 ayat pertama Iqra surat Al-Alaq ini, kalau kita membacanya secara teliti, membacanya dengan pelan, dengan penuh penghayatan, ini emosi kita diaduk-aduk, Pak. Jadi kebesaran Allah, tawadu, kebesaran Allah ke tawadu seperti itu, berganti-ganti. Nah, Abu Jahal itu orang pintar, Pak. Abu Jahal itu orang pintar. Iblis itu lebih pintar lagi, Pak. Iblis itu lebih pintar lagi. Ini 2 contohnya. Kenapa dua-duanya kemudian dijatuhkan oleh Allah? Karena dua-duanya memiliki sifat sombong, tidak tawadu. Bahkan kalimat yang paling terkenal dari iblis, ini mantranya iblis, apa? Ana khairum min, aku lebih baik darinya. Nah, mantra ini yang sekarang banyak digunakan oleh manusia tanpa sadar, Pak. Kalimat saya lebih baik dari mereka, saya lebih baik dari dia, itu kalimat iblis yang membuat iblis diturunkan dari langit. Ya kan, kata Allah, wa iz qala lil malaikati isjudu fasajadu ila iblis. Iz qala lil malaikati wa iz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Allah memerintahkan seluruh jin, seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam kecuali iblis. Kenapa? Iblis kan dari jin. Ya, sedangkan yang diperintahkan malaikat. Harusnya wajar saja iblis tidak mau sujud karena yang diperintahkan kan malaikat. Nah, itu banyak yang bertanya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat sejarahnya, kita lihat sejarah iblis ini, iblis itu kan dari keturunan jin. Nah, kemudian Allah menghancurkan keturunan jin tersebut karena yufsiduna fil ard,
Tetapi iblis diselamatkan, dinaikkan ke langit dan dikumpulkan ke dalam golongan malaikat. Jadi iblis sebenarnya sudah dianggap sebagai golongan malaikat juga pada saat itu. Makanya iblis disuruh ikut untuk sujud, tetapi iblis tidak mau sujud karena ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Dengan kalimat itulah iblis kemudian dijatuhkan ke bumi kembali gitu ya. Nah, jadi intinya untuk mendekat kepada Allah itu kita harus tawadu. Apa ritual tawadu ini? Ritualnya adalah sujud seperti yang diperintahkan Allah kepada para malaikat. Pada saat kita sujud, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, Pak. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari kita. Nah, jadi untuk mendekat kepada Allah itu kita sujud. Semakin dalam kita sujud, semakin dekat kepada Allah. Semakin kita tawadu, semakin kita dekat kepada Allah. Semakin kita sombong, semakin kita jauh dari Allah. Kan kebalikannya seperti itu. Jadi untuk mendekat kepada Allah kita harus tawadu. Kadang terasa sama kita, Pak. Pada saat kita sedang diuji, pada saat kita sedang butuh-butuhnya dengan Allah, itu kita merasa sujudnya itu nikmat sekali gitu. Sujudnya, doanya nikmat. Karena apa? Karena kita merasa kita yang paling rendah gitu. Sudah tidak ada lagi yang lebih rendah dari kita gitu. Makanya satu-satunya yang dimintai tolong adalah Allah. Makanya sujudnya jadi khusyuk gitu. Doanya juga pelan-pelan gitu. Ya Allah. Jadi sujudnya lebih khusyuk gitu pada saat kita sedang merasa butuh dengan Allah. Tapi pada saat hati kita sedang jauh gitu, pada saat masalah kita sudah diselesaikan oleh Allah gitu, satu persatu amal solehnya sudah mulai ditinggalkan. Sujudnya sudah tidak selama pada saat kita lagi butuh kepada Allah gitu. Jadi doanya pun jadi lebih cepat gitu. Zikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat lagi butuh kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih khusyuk gitu, Pak. Jadi pada saat sudah selesai masalahnya, sudah mulai cepat lagi. Rabbi zidni warhamni wajidni warfa'ni wazidni wadini wa'afini wa'afani gitu. Jadi pada saat lagi butuh Rabbi zidni warhamni warzuqni. Lebih dihayati gitu Pak doanya, Pak, pada saat kita lagi butuh sama Allah. Jadi pada saat lagi lalai lebih cepat doanya, Pak. Gitu. Jadi untuk mendekat kepada Allah itu bukan naik ke gedung setinggi-tingginya kayak Namrud membangun gedung tinggi untuk menantang Allah gitu. Tetapi untuk mendekat kepada Allah justru kita harus tunduk serendah-rendahnya gitu. Sujud serendah-rendahnya, tawadu. Lalu bagaimana cara mengasah atau mengetes diri kita apakah sudah tawadu atau belum gitu. Sebenarnya caranya sudah banyak atau sudah sering kita terima gitu. Sudah sering Allah ingatkan gitu ya. Pada saat kita dihina orang, pada saat kita direndahkan oleh orang gitu. Nah, pada saat itu kita coba baca hati kita, baca iman kita tersinggung atau tidak. Kalau kita tersinggung, artinya masih ada sifat sombong di dalam hati kita. Karena apa? Karena sebenarnya tawadu itu adalah merendahkan diri kita, merendahkan hati kita serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi yang ada di atas kita, gitu. Sampai tidak ada pikiran saya lebih baik dari dia, kenapa saya harus dihina, gitu. Nah, kalau masih ada kata itu, sedikit saja itu kita masih sombong. Berat, Pak, memang, Pak. Pasti berat. Karena apa? Karena manusia punya ego. Manusia punya ego. Jadi pada saat direndahkan orang, egonya berjalan. Itulah yang membuat kita mempunyai sedikit sifat sombong. Tetapi mau tidak mau sifat itu harus kita
hilangkan Pak, harus kita kikis. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda atau Rasulullah pernah berkata dan dituliskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tidaklah masuk ke dalam surga, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat misqala dzarratin min kibar, sebesar biji zarah pun rasa sombong. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang ada rasa sombong di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah. Artinya biji zarah itu harus dihilangkan Pak, tidak ada rasa sombong sedikit pun gitu. Nah, ancamannya seperti itu, tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarah gitu. Jadi pada saat manusia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, manusia merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan makhluk, maka Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya gitu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah akan memuliakan orang yang Allah kehendaki, dan Allah akan menjatuhkan atau menghinakan sehina-hinanya orang yang Allah kehendaki. Contohnya sudah banyak Pak, sejarahnya sudah banyak di mana orang yang sombong dijatuhkan Allah sejatuh-jatuhnya, sehina-hinanya, dan Allah yang mengangkat derajat seseorang setinggi-tingginya. Sudah banyak contohnya gitu Pak. Ya, jadi saat seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu ada di surat Ali Imran ayat 26-27 Pak. Nah, jadi sekali lagi mungkin kita harus membaca hati lagi, kita harus introspeksi lagi, menimbang iman kita lagi, masih ada rasa sombong atau tidak di hati kita. Kalau misalnya masih ada sombong, kikis Pak. Mungkin berat, tapi bisa dikikis sedikit demi sedikit, dilatih sedikit demi sedikit. Hilangkan rasa sombong itu. Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita serendah-rendahnya, sampai tidak ada yang ada di atas kita lagi. Sampai tidak ada yang ada di bawah kita lagi. Jadi pada saat kita direndahkan sama Allah, apa direndahkan sama makhluk, mau direndahkan bagaimana lagi? Saya sudah ada di tempat yang paling rendah. Jadi hati kita tidak tersinggung. Ego kita mati di situ Pak. Pada saat kita merendahkan diri serendah-rendahnya gitu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.